Kita gas lagi Kak. Qianlong Daratan, kota kekaisaran dinasti Tang Jingcheng, ruang tamu di Deyuan, hanya Qin Yu dan Qin Zheng di ruang tamu. Saudara laki-laki kedua, saya harus pergi. Qin Yu memandang saudara laki-lakinya yang kedua Qin Zheng, kata beberapa orang. Ada apa cemas untuk kembali, tidak ada yang tinggal di daratan Qianlong selama beberapa hari lagi. Qin Zheng tidak mau meninggalkan Qin Yu begitu cepat, setelah semua Qin Yu kembali hanya beberapa hari. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya tidak, saya sudah tahu di mana periode ungu Xuan Xing Dacheng terbang, dan daerah tempat saya berada adalah area yang saya kendalikan di dunia iblis peri. Xiao Yu, apa maksudmu? Qin Zheng tidak bisa mengubah wajahnya. Qin Yu mengangguk dan dengan sungguh-sungguh berkata ya, kekhawatiran terbesar saya adalah orang itu mencari masalah ayah dan kakak laki-laki. Jika itu masalahnya, semuanya benar-benar buruk. Ini. Qin Zheng juga membuat keributan, Xiao Yu, musuh itu sangat kuat. Baiklah, tetapi para ayah tidak dapat bersaing dengannya, saya harap dia tidak memperhatikan ayah dan kakak laki-laki itu. Pikiran Qin Yu muncul dari kebencian Kaisar Xuan ketika dia pergi. Kematian Kaisar Huang, Kaisar Xuan jelas berada di tubuhnya sendiri. Qin Yu memikirkan ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih cemas. Yah, jika ini masalahnya, aku tidak akan menghentikanmu, Xiao Yu, tidak peduli bagaimana menjaga ayah dan kakak lelaki itu. Qin Zheng dengan putus asa memotong. Kakak kedua, kamu jangan bilang aku juga tahu kalau mereka adalah ayahmu, kakak laki-laki, dan ayahku, kakak laki-laki. Qin Yu menghibur, sebelum pergi, Qin Yu juga mengatur beberapa hal. Qin Yu berkata kepada Qin Zheng Yu kakak kedua, dunia fana ini keluarga Qin memiliki segalanya untuk Anda, dan sekarang ada 12 perampok yang adalah roh jahat, seharusnya tidak ada masalah. Tapi begitu Anda terbang, maka kedua binatang itu juga akan terbang. Jadi aku harus memberimu sesuatu. Qin Zheng tidak bisa membantu tetapi melihat Qin Yu. Pikiran Qin Yu tergerak, dan hanya satu sosok muncul dari tubuh Qin Yu dan kemudian jatuh. Itu adalah peri pedang yang diberikan paman itu untuk dirinya sendiri. Jian Xianyu, kekuatan serangan terkuat, tetapi hanya peri emas 9 tingkat, tetapi pertahanannya lebih kuat, tetapi untuk hari ini Qin Yu, tidak ada gunanya. Ini Jian Xianyu. Mulai hari ini, peri pedang ini akan menjadi harta warisan keluarga Qin di dunia fana. Tidak peduli siapa itu, sebelum terbang ke dunia iblis peri, itu harus diteruskan ke keluarga Qin berikutnya. Elder, kata Qin Yu. Rumah keluarga Qin, setiap 100 tahun, berubah dengan cepat. Posisi penatua tidak berubah, sampai penatua terakhir akan terbang untuk memiliki penatua berikutnya. Pedang Xian Qin Zheng ragu menatap pedang peri, Xiao Yu, apakah ini tubuh manusia? Bisa dikatakan, tapi ini adalah apa yang kuberikan kepadaku ketika aku memurnikan, tapi bagiku sekarang, peri pedang ini tidak ada gunanya. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Pedang ini harus diandalkan. Yuan Lingxi terbaik dapat digunakan. Ini adalah 150 buah Yuan Lingxi terbaik. Anda bisa tahu tentang beberapa instruksi yang digunakan oleh Jian Xian. Qin Yu membagikan cincin ruang tingkat peri kelas Cina. Cincin ruang ini awalnya diperoleh oleh Qin Yu di arah yang berlawanan. Ada Yuan Lingxi terbaik di cincin ruang ini, dan metode menggunakan peri pedang. Kata Qin Yu. Qin Zheng segera mengambil alih cincin ruang angkasa. Setelah darah dikenali, Qin Zheng juga mengeluarkan slip batu giok di cincin ruang angkasa, tetapi pengetahuan itu tersapu dan dia tahu segalanya di dalamnya. Ini, peri pedang ini. Mengetahui kekuatan Jian Xian, Qin Zheng juga terkejut. Tuhan! Dengan Jian Xian, keluarga Qin di dunia fana tidak terkalahkan. Saudara kedua, keberadaan peri pedang ini, hanya membiarkan beberapa tetua dinasti tahu, jangan pingsan. Jika tidak, keluarga Qin saya terlalu sombong, dan itu juga kehilangan niat awal saya. Qin Yu terus mengatakan, kecuali pada menit terakhir, peri pedang ini tidak akan pernah bisa digunakan. Ini adalah Yuan Lingxi terbaik, walaupun aku masih memiliki lebih banyak, tapi bagaimanapun, aku harus mempertimbangkannya untuk masa depan. Qin Zheng mengangguk dan tersenyum meyakinkan, Xiao Yu, saudaramu yang kedua, aku pernah menjadi kaisar selama beberapa dekade. Aku tahu aku harus melakukan ini. Pedang ini tidak berbahaya. Aku tidak akan pernah menggunakannya. Qin Yu merasa lega. Ya, kedua binatang buas itu juga diatur, dan pedang ini juga diberikan kepadamu. Sekarang aku lega. Qin Yu mencoba meremas senyum, kakak kedua, aku akan pergi. Qin Zheng mendukung bahu Qin Yu dan menatap Qin Yu. Jangan seperti ini, kata Qin Yu sambil tersenyum. Ya, akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan. Setelah seluruh gerakan Qin Yu, dia akan keluar ke langit. Xiao Yu,
Qin Zheng menatap sosok Qin Yu di udara, matanya sedikit merah. Qin Yu melihat ke belakang dan tersenyum, lalu seluruh orang menghilang ke langit. Langsung pergeseran besar, Qin Yu kembali ke saluran luar angkasa, melalui saluran luar angkasa yang mirip dengan lubang hitam, Qin Yu kembali ke kuil peri dunia iblis peri. Qin Yu hanya berjalan ke halaman dari tengah kuil, dan kepala pelayan kuil yang hilang, Fu Bo, muncul. Qin Yu, kamu pergi. Fu Bo tersenyum. Qin Yu mengangguk. Fober, lain kali aku datang, itu adalah saat ketika aku mengambil alih kuil. Aku juga menantikan hari itu, aku selalu sendirian di sini, dan aku juga memiliki nostalgia selama bertahun-tahun di dunia Tuhan. Mata Fu Bo sangat halus, sepertinya mengingat hari-hari aslinya. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Bukankah Fu Bo benar-benar manusia? Sepertinya perasaan, pemikiran, Fu Bo ini. Kemampuan para dewa untuk memperbaiki jauh melampaui imajinasi siapapun. Fober, pergi. Qin Yu mengucapkan selamat tinggal pada Fu Bo. Fu Bo mengangguk dan tersenyum dan berkata, Qin Yu, kamu tidak perlu terlalu merepotkan saat keluar, 2 pintu masuk ke dunia luar, dengan kekuatanmu, ditambah barang-barang kekuatan pistol, residual snow, surgawi sudah cukup untuk mematahkan segel 2 bagian. Meskipun Qin Yu punya senjata jenius, residual snow itu tidak pernah benar-benar menggunakannya. Segel dari 2 bagian, kekuatan Qin Yu telah lama terasa. Saya tidak berharap diri saya bisa mengguncang segel saluran sendiri di masa lalu. Saya punya pistol salju residual, tetapi bisa dengan mudah rusak. Berapa banyak kekuatan serangan meningkat, jelas bahwa itu bisa dinilai. Di dunia iblis peri, menggunakan pistol residual snow tidak perlu untuk itu. Qin Yu tersenyum dan berkata, Qin Yu. Seluruh orang keluar dari halaman ke aula depan. Di sepanjang koridor di dalam ruang depan, Qin Yu mengambil jalan ke kuil dan terbang ke ilusi kabut asap. Kemajuan langsung, tidak perlu untuk melarang ilusi yang tidak disengaja. Fu Bo berdiri di pintu kuil yang hilang, berkata kepada Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Saya melihat bentuk tubuh Qin Yu, dan larangan ilusi benar-benar muncul. Penerbangan kecepatan langsung Qin Yu, sangat mudah dan sangat cepat, telah melewati larangan ilusi besar ini. Sudah waktunya untuk pergi ke ayah. Qin Yu memandang pintu masuk ke saluran kuil yang hilang, dan tidak bisa membantu tetapi bergumam. Negeri Dongeng, galaksi musim semi yang mengalir. Yu Yangxing adalah planet inti dari galaksi Spring Flow. Ini sangat makmur. Sebagai tempat di mana banyak bintang di dunia fana terbang, ada juga banyak gerbang kecil di Yu Yangxing. Apa konsep Kingsu, Xiangmen, Tiananzong singkatnya, ada banyak kekuatan di pintu kecil. Tentu saja, pasukan inti masih menjadi bagian dari Kaisar 3 raksasa besar. Jiu Yanzong, sekte terbesar Yu Yangxing, tuannya, adalah anggota penting Kaisar Xuandi. Kekuatan Xiandi kelas 4 sudah cukup untuk membuat para leluhur-leluhur Jiuyan bangga dengan seluruh aliran. Di sebuah restoran di Yu Yangxing Chengpul, 2 orang duduk. Saudara angin, di mana menurutmu Yu Yu akan berada, kata seorang pria parubaya yang duduk di sebelah kiri. Pria parubaya ini adalah ayah dari Qin Yu, Wang Dong asli dari Zhendong. Dan kebalikannya adalah giok angin. Kekuatan dunia luar sangat kuat, bahkan mereka yang memaksa Kaisar dan Kaisar Xuan, juga disebut Qin Yu. Kau bilang, akankah itu satu orang? Qin De mengerutkan kening. Feng Yuzi berkata dengan acuh tak acuh, saudara Qin, Anda dan saya juga telah bersama selama bertahun-tahun, Anda juga orang yang tenang, bagaimana Anda berbicara tentang Xiao Yu, Anda pingsan. Apa kekuatan Qin Yu yang menekan Kaisar dan Kaisar Xuan? Benar-benar ada 9 kekuatan Kaisar. Berapa tahun Xiao Yu terbang dan waktu paling cemerlang Qin Yu masih lebih dari 3000 tahun yang lalu, ketika Xiao Yu terbang selama ratusan tahun, dan ada 9 dalam ratusan tahun. Level kekuatan Xiandi apakah mungkin? Ya, saya bingung. Qin De menertawakan dirinya sendiri, Xiao Yu adalah talenta yang baik, tetapi kecepatan itu sangat tidak mungkin. Dan Kaisar Xuan, Kaisar dan Jiu Yanzongnya sangat baik bagi kita. Feng Yuzi berseru, jika Qin Yu yang legendaris adalah Xiao Yu, bagaimana mungkin Kaisar Xuan dan Jiu Yanzong begitu baik kepada kita? Qin De mengangguk. Hei, perisetan ini memiliki terlalu banyak orang. Populasi sebuah planet adalah miliaran, bahkan lebih. Planet jenis ini tak terhitung jumlahnya. Disebut Qin Yu. Sebuah planet bisa mengetahuinya. Ribuan keluar, apalagi seluruh dunia iblis peri, untuk menemukan Xiao Yu, itu sulit. Qin De lama menghela nafas. Feng Yuzi tersenyum dan berkata, meyakinkan, dengan temperamen Xiao Yu, itu tidak akan pernah diketahui. Ketika dia terkenal, Anda dapat menemukannya secara alami. Ya, ayo, minum. Qin De tidak lagi berpikir, segera bersulang.
Ini lelucon besar. Di meja restoran yang lain, seorang pria muda tertawa dan kemudian menunjuk ke arah Qin De dan Feng Yuzi. Keduanya benar-benar mengatakan bahwa para pendahulu Qin Yu akan menjadi bulu-bulu kecil mereka pria kecil yang lahir di Tianxian, bahkan menghancurkan peta dan para pendahulu Qin Yu, benar-benar. Haha, menertawakanku. Seorang peri dengan pemuda di meja yang sama mendengus, ya, kamu tidak perlu bicara omong kosong dengan dua malaikat. Jika mereka ingin bermimpi, biarkan dia bermimpi. Kalian berdua dengarkan. Seorang pria kulit hitam di sudut restoran juga melirik Qin De dua orang, suara dingin jangan katakan apa Qin Yu itu Xiao Yu, pendahulu Qin Yu, kau tidak bisa bicara dengan bebas. Jelas pria kulit hitam ini termasuk kelas orang yang menyembah Qin Yu. Dengan kekuatan Qin Yu, memang ada banyak orang yang menyembah Qin Yu di negeri dongeng. Pria kulit hitam dengan kekuatan yang kuat ini sepertinya adalah orang yang sama. Qin De mendengar alis. Win Brother, ayo kembali. Kata Qin De kepada Feng Yuzi. Feng Yuzi juga merasakan penghinaan dari orang-orang di restoran, dan segera mengangguk. Mereka adalah dua makhluk celestial, dan planet inti galaksi di Yuyangsing benar-benar sejenis ikan mas jika Anda keluar, peri bisa menikahi mereka. Mereka hanya bisa menanggungnya. Diam. Tiba-tiba teriakan nyaring, datang dari tangga ke seorang lelaki tua ungu, lelaki tua dalam cuaca dingin menyapu kerumunan orang di restoran, lalu mata tertuju pada lelaki kulit hitam itu. Ah, kedua tetua itu. Tiga orang di restoran tiba-tiba berdiri dan berkata dengan hormat. Pemilik restoran juga berdiri itu adalah kedatangan kedua tetua Jiu Yanzong, dua tetua tolong. Pemilik restoran berkata dengan cepat. Kedua tetua adalah saluran dingin kamu dengarkan aku, Qin De dan Feng Yuzi adalah dua tamu Jiu Yanzong. Jika kamu berani berbicara di masa depan, kamu akan menghinaku Jiu Yanzong. Apakah kamu mendengar? Dua abadi yang baru saja dengan sombong tidak berbicara, dan pria kulit hitam itu hanya menoleh dan berhenti berbicara. Pada kekuatannya, pria kulit hitam ini bukan lawan dari penatua kedua Jinxian tingkat 9. Qin Dexiong, maaf, biarkan kedua orang ini mengganggumu. Hei, Qin Dexiong, belumkah aku mengatakan itu aku harus makan nanti, aku akan pergi ke beberapa restoran di bawah rumah Jiu Yanzong, sama sekali tidak ada. Saya berani mengganggumu. Kedua tetua memandang Qin De, dan mereka sangat baik. Qin De sibuk berkata kedua tetua tidak perlu, kami punya masalah Anda Jiu Yanzong sudah cukup, bahkan makan di restoran Anda, kami benar-benar tidak ingin pergi. Apa ini, Qin Dexiong? Kamu akan melihat ini di luar, bawa saja aku Jiu Yanzong sebagai rumahmu, di Yuyangsing ini, tidak ada yang berani untuk tidak memberiku wajah Jiu Yanzong. Kedua tetua berkata dengan bangga, dan segera berkata kepada Qin Dexiong, pergi, bermain dengan saya, dan bermain catur dengan Anda beberapa hari yang lalu. Saya kehilangan sebagian. Saya pasti akan mendapatkannya kembali hari ini. Qin De dan Feng Yuzi saling memandang dan akhirnya berdiri. Dan tepat pada saat ini. Di tengah restoran, seorang pemuda berjubah hitam muncul dengan tiba-tiba, jubahnya tidak berangin, dan rambut hitam panjangnya melayang. Semua orang di restoran, termasuk penatua kedua Jinxian tingkat 9, hanya merasakan semburan tekanan dari jiwa, semua orang merasa takut, dan bahkan merasa lembut di tangan dan kakinya. Siapa ini? Kedua tetua itu melihat kemunculan pemuda jubah hitam yang tiba-tiba. Kedua tetua itu bahkan merasa bahwa kekuatan peri tubuh memiliki perasaan kacau dan tidak terkendali. Kamu, Qin De memandang orang-orang di depannya, tetapi dia tidak berani mengenalinya untuk sementara waktu. Napas pemuda jubah hitam saja dapat membuat tubuh Jinxian tingkat 9 dihamburkan dengan kekuatan. Kekuatan ini diperkirakan sama. Pemuda jubah hitam memandang Qin De dan Feng Yuzi, dan wajahnya menunjukkan senyum Bapawang, paman angin. Kamu benar-benar Xiao Yu. Feng Yuzi juga terkejut melihat Qin Yu. Qin De memandang pemuda berjubah hitam di depannya, dan penampilannya mirip dengan putranya, tetapi kekuatan yang luar biasa. Saya hanya perlu melihat 9 tetua berwajah 9 saga bermuka 9. Tetapi perasaan yang datang dari hati sangat jelas. Yu, Qin De akhirnya berteriak. Ayah, akhirnya aku menemukanmu. Qin Yu juga memiliki senyum di wajahnya, tetapi saat ini, ada beberapa hal yang dapat membuat pikiran Qin Yu berfluktuasi. Feng Yuzi juga mencoba menelan tenggorokannya 2 kali, dan dia berkata Xiao Yu, apakah kamu benar-benar Qin Yu yang legendaris? Melihat kekuatan Qin Yu, dia juga percaya sedikit. Qin Yu berbalik dan menatap orang-orang di restoran. Alisnya tidak bisa menahan kerutan. Lalu dia berkata kepada Qin De dan Feng Yuzi ayah, paman, kita tinggalkan ini dulu, lalu bicara perlahan.
Batuk-batuk ini, pendahulu Qin Yu, benarkah Anda 9 penatua Jiu Zonzong dan ayah Qin Yu memanggil saudara dan saudaranya, tetapi sungguh menarik melihat Qin Yu dijuluki pendahulu Qin Yu. Waktu tidak terlalu penting bagi pembudidaya, tetapi dibudidayakan selama 100 juta tahun, jika masih hanya peri emas. Bahkan jika Anda melihat kaisar yang telah berlatih selama berabad-abad, Anda harus dengan hormat memanggil para pendahulu Anda. Di sini adalah untuk melihat kekuatannya. Oh, kamu Qin Yu memandang 9 penatua dari 9 sekte. Dia melihat bahwa orang ini tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. 9 muda Yanzong 2 penatua. 9 penatua dari 9 Yanzong berkata sibuk. Orang-orang Jiu Yanzong. Pada awal peta antar bintang naga, kekuatan masing-masing planet dijelaskan. Qin Yu sangat jelas. Jiu Zonzong ini awalnya berafiliasi dengan Kaisar, dan sekarang adalah sekte Kaisar Xuan. Tidak peduli apa konspirasi, dalam menghadapi kekuatan absolut adalah permainan. Hati Qin Yu tidak khawatir sama sekali, dengan kekuatannya saat ini. Terutama setelah mendapatkan artefak kelas atas senapan residual Snow, lihatlah dunia iblis peri, sama sekali tidak ada dapat memblokir tembakan. Bahkan jika Anda tidak menggunakan artefak Sang Pintian, Anda hanya bisa mengandalkan rasa ruang, dan kekuatannya akan berani dibandingkan dengan Jin Penjun, Hei Junjun dan Bai Xuanjun. Lalu Qin Yu tidak lagi berpikir. Bapak Wang, Feng Bobo, ayo tinggalkan ini dulu. Aku sudah lama tidak bertemu saudara laki-laki tertua saya. Mereka ada di sini, Xiaoyan dan Dasan. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Senyum Qin Yu selalu begitu ramah dan tulus di depan kerabat. Qin De mengangguk dan menghela nafasnya. Mari kita kembali, kakakmu sudah lama berteriak padamu. Qin Yu tidak tahu bahwa keluarga Qin tinggal di sana, dan hanya bisa bersama ayahnya dan Feng Bobo. 3 orang langsung terbang keluar dari restoran dan bergegas ke kediaman keluarga Qin. 9 penatua Jiu Zonzong mengeluarkan butir-butir semangat komunikasi di restoran. Setelah melewati berita, 9 penatua Jiu Yanzong juga terbang keluar dari restoran. Menunggu Qin Yu meninggalkan restoran untuk sementara waktu, sekelompok bakat di restoran melambat. Lelaki itu mengerikan. Wajah peri masih pucat. Pria kulit hitam di sudut restoran menatap lurus ke tempat Qin Yu terbang. Dia terkejut kekuatannya lebih kuat dari tuanku, dan itu jauh lebih kuat. Apakah itu benar-benar? Qin Yu adalah pendahulu. Hanya percakapan antara Qin Yu dan Qin De, Feng Yuzi, dan percakapan antara Qin De dan Feng Yuzi pada awalnya, kebanyakan orang di restoran tahu. Dari dialog saja, ditambah kekuatan Qin Yu sekarang, hampir semua orang berspekulasi bahwa hasilnya. Pemuda jubah hitam adalah legendaris Qin Yu Xiandi. Hanya, apa yang membuat kita cemburu adalah keluarga para pendahulu Qin Yu, kedua makhluk abadi yang pernah menegur Qin De saling memandang dan tidak bisa dilihat dari keringat dingin. Qin Yu mengikuti Qin De dan Feng Yuzi dan terbang sebentar, akhirnya jatuh ketika mendekati Zhuang Yuan. Halaman ini memiliki tembok beberapa kilometer, dan bahkan di Yuyang Star, itu adalah halaman yang relatif mewah dan mewah. Terutama halaman ini masih di dalam kota. Secara umum, tidak ada kekuatan yang cukup, dan tidak ada pengadilan seperti itu. Qin Yu 3 orang jatuh di luar gerbang Zhuang Yuan. 2 keturunan penjaga gawang melihat Qin De dan yang lainnya, dan mereka dengan hormat berkata Tuan Qin De segera mengambil Qin Yu sambil tersenyum dan melangkah ke pengadilan besar ini. Ayah, ini tempat Anda dan kakak tertua Anda tinggal, tanya Qin Yu. Dengan kekuatan ayah dan kakak laki-lakinya, dapatkah dia memiliki pengadilan berskala besar di planet inti Yu Yangsing? Ya, Qin De mengangguk sambil tersenyum. Sebenarnya, ini juga pengadilan bibimu, tetapi bibimu dan pamanmu telah menjadi suami dan istri. Kami juga telah datang ke sini. Qin Yu tidak bisa menahan senyum pada Feng Yuzi. Win, paman, selamat. Feng Yuzi tidak bisa menahan senyum, ini juga takdir. Aku telah berada di dunia fana selama bertahun-tahun. Aku tidak berharap untuk memilikinya hari ini. Aku bahkan tidak berharap bertemu dengan bibimu, dan aku tidak akan kurus. Jangan sombong, ayo ke lobi dan katakan, kata Qin De sambil tersenyum. Lalu Qin Yu, 3 orang melanjutkan, ada sebuah kolam besar di halaman, ada sebuah jembatan lengkung di atas kolam itu. Setelah melintasi jembatan lengkung itu, butuh beberapa saat untuk berjalan di sepanjang koridor dan kemudian datang ke lobi perhotelan. Panggil Tuan Muda dan mereka semua datang ke aula, kata Qin De sambil tersenyum kepada pelayan di luar aula. Ya, Tuan. Hamba itu segera pensiun. Qin Yu 3 orang akan duduk. Kakak sepertinya tidak berada di pengadilan. Pengetahuan Qin Yu tentang para dewa mengungkapkan bahwa dia tahu sedikit tentang dirinya di halaman, dan bahkan Tishan tidak ada di sana. Qin Yu tidak bergegas menyambut Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan akan segera datang, dan dia tidak perlu khawatir tentang itu.
Qin Dei berkata, tidak, saya tidak tahu, tetapi yakinlah, kakak Anda tidak ada di pengadilan. Pasti ada di suatu tempat di kota. Saya sudah memesannya, dan pengurus rumah tangga akan memberitahu mereka melalui berita. Qin Yu mengangguk. Yu, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini dan... Aku segera mendengar seorang master di negeri dongeng, juga disebut Qin Yu. Apakah dia benar-benar kamu hari ini? Qin Dedu masih ada yang tidak percaya. Feng Yuzi juga memandang Qin Yu. Xiao Yu, aku mendengar bahwa pria itu pernah membunuh 26 kaisar, dan akhirnya melarikan diri dari kaisar. Dan di planet Kaisar King, dia juga menunjukkan kekuatan luar biasa, dikatakan bahwa itu adalah Xiandi 9 tingkat. Qin Yu tertawa dan tertawa desas-desus semakin keterlaluan. Banyak hal yang benar, tetapi mereka tidak seperti yang dikatakan dunia luar. Di masa lalu, kekuatanku tidak terlalu dilebih-lebihkan. Kamu benar-benar Feng Yuzi. Qin De mendengarkan nada suara Qin Yu tampaknya telah gagal menjadi orang itu. Qin Yu mengangguk ya. Ya, tapi sudah berapa tahun kamu terbang pada saat itu? Feng Yuzi takut dengan pikirannya sendiri. Berapa lama Qin Yu terbang begitu lama bahkan membunuh 26 kaisar? Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, pada kenyataannya, bukan aku yang membunuh 26 kaisar pada waktu itu, tetapi orang lain. Oh, aku berkata, Xiao Yu, meskipun kamu jenius tetapi baru bangkit selama 100 atau 2 tahun, bagaimana kamu bisa membunuh 26 sen? Feng Yuzi tiba-tiba. Qin De mengerutkan kening dan bertanya, Yu, siapa yang menyelamatkanmu pada waktu itu dan membunuh 26 kaisar? Simpan tidak bisa bicara. Terutama karena aku memiliki artefak One Biografi. Spektrum binatang memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama adalah roh tingkat iblis, lapisan kedua binatang tingkat iblis raja, lapisan ketiga itu adalah roh kaisar iblis. Pada saat itu, saya akhirnya berkultivasi untuk mencapai Rana Xiandi, jadi saya akhirnya membuka lapisan ketiga dari spektrum binatang buas dan kemudian memerintahkan seorang kaisar iblis yang sangat kuat untuk membunuh orang-orang itu. Qin Yu di depan orang-orang yang dicintainya, itu benar. Feng Yuzi berkedip dan menunjuk ke arah Qin Yu. Sulit untuk mengatakan sepatah kata pun kamu. Paman angin. Qin Yu ragu melihat batu giok angin. Untuk sementara, Feng Yuzi melambat dan berkata, Xiao Yu, kamu mengatakan bahwa kamu mencapai tingkat Xiandi pada waktu itu. Ya, jika saya tidak bisa mencapainya, bagaimana saya bisa membuka lapisan ketiga dari spektrum binatang? Qin Yu berkata sambil tersenyum. Kali ini dia mengerti mengapa Feng Yuzi terkejut. Pada saat itu, saya benar-benar terbang selama lebih dari 100 tahun. Butuh 100 tahun untuk mencapai Rana Xiandi. Ini memang agak mengejutkan. Yu, beberapa orang mengatakan bahwa kamu menentang kaisar di planet Kaisar King. Apakah kamu masih bertarung? Qin De menarik napas dalam-dalam dan melihat ke depan untuk melihat dirinya sendiri, seorang putra yang sepertinya penuh dengan keajaiban. Qin Yu mengangguk dan tersenyum. Ya, ketika terumbu Huang Xing berada dalam pertempuran, aku bukan lawan kaisar, tetapi ketika Kaisar King dirampok, bahkan jika kaisar mencapai kaisar tingkat 9, aku tidak lagi di dalam dirinya. Ketika Kaisar King dirampok, Qin Yu terbang selama ratusan tahun, kurang dari 1000 tahun. Feng Yuzi dan Qin De saling memandang. Apakah ini putra ketiga yang dianggap paling tidak menjanjikan di masa kecilnya? Dan ketika Feng Yuzi dan Qin De membuka mulut mereka dan ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba. Ayah, saudara, sebuah suara renyah terdengar, dan seorang wanita cantik yang lembut berlari dengan gembira. Xiao Yan. Qin Yu melihat orang-orang datang, tidak senang. Xiao adalah teman bermain masa kecil. Xiao Yan baru saja masuk, dan kemudian sekelompok orang bergegas masuk. Beberapa dari mereka tampak seperti usia tua, beberapa tampak seperti remaja, beberapa terlihat seperti remaja, tetapi tanpa kecuali, kelompok orang ini penuh kegembiraan. Setelah kelompok orang ini masuk, mereka hampir memandang satu-satunya orang asing pada saat yang sama. Qin Yu. Munculnya keluarga Qin di bidang pemahaman, sejarahnya di dunia fana hampir menjadi mukjizat. Mendengarkan keluarga Qin dari 3 tetua, tidak ada keraguan bahwa Qin Yu penuh dengan ibadah. Hari ini, Qin Yu dapat dilihat. Seseorang bersemangat di dalam hatinya. Mereka jelas ingat kisah Qin Yu di hati mereka. Tidak dapat menumbuhkan kekuatan internal, tetapi mengandalkan kekuatan eksternal untuk melangkah ke alam bawaan, menjadi penguasa pertama dari daratan Qianlong untuk mencapai kekuatan bawaan. Pada usia 20, ia masuk ke barisan praktisi. Melangkah ke dunia pemahaman luar negeri, hanya dalam beberapa tahun, pendirian Star Court menjadi penguasa pemahaman di luar negeri, dan ratusan ribu biksu. Jiujian Xianfu, kerusuhan Qinghai, daratan Tenglong. Kisah Qin Yu, mereka ingat dengan sangat jelas.
Terlalu kakek, apakah dia kakek ketiga? Seorang pemuda berbisik kepada Qin De. Qin De mengangguk dan langsung menatap Qin Yu. Ini adalah anak-anak dari keluarga Qin saya yang telah melonjak selama 4000 tahun. Ini hanya setengah, dan banyak dari mereka berada di luar bersama kakak laki-laki Anda. Qin Yu mengangguk dan kemudian melihat kelompok keluarga Qin ini. Sekelompok orang yang terbang dengan kecepatan kolam Yu yang Xincheng dipimpin oleh Qin Feng. Di antara orang-orang dalam keluarga Qin dari Xianji, Qin Feng juga merupakan gengsi orang-orang yang berada di urutan kedua setelah Qin De. Xiao Yu benar-benar datang. Qin Feng memiliki ekstasi di matanya. Kamu semua terbang cepat. Qin Feng berbalik dan berteriak. Sekelompok orang di belakangnya tiba-tiba berjuang untuk terbang lebih cepat. Pada saat ini, lebih dari selusin orang terbang dari bawah. Dipimpin oleh seorang anak laki-laki kulit putih, anak laki-laki kulit putih itu memimpin selusin orang untuk terbang ke Qin Feng dan bertanya, kakek, apa yang Anda lakukan? Dengan sangat mendesak. Kepala pelayan sebenarnya hanya dikirim ke Qin Feng, Tishan dan para pemimpin lainnya. Adapun junior lainnya, Qin Feng dan yang lainnya secara alami akan menginformasikan. Kakekmu datang, kata Qin Feng. Kakek, katamu. Bocah putih itu tidak bisa dipercaya. Setelah Qin Feng, seorang wanita tersenyum dan berkata, Xiaonan, ya, itu kakekmu akan datang. Kamu tidak sering memberitahuku, berapa banyak yang kamu kagumi dari ketiga kakekmu juga mengatakan bahwa negeri dongeng yang terbang ingin melihat kalian tiga kakek. Ibu, apakah ini benar-benar tiga penatua? Tanya Qin Nan lagi. Ya, ibu akan membohongimu. Wanita itu tersenyum. Mata Kinan segera meledak, kakek, cepat pergi. Aku tidak akan menunggumu. Bahwa Kinan selesai, kecepatan seluruh orang segera meningkat berubah menjadi streamer, dan tiba-tiba Qin Feng memberi jauh sekali. Cucu Qin Feng, Qin Nan, adalah yang terkuat dari keluarga Qin, dan juga jenius. Kecepatan kultivasi juga sangat luar biasa. Little South anak ini. Qin Feng memiliki ketidakberdayaan, dan kemudian tidak bisa membantu tetapi melihat keinginan saudaranya, berkata kepada Sisi Tishan, Saudara Tishan, Anda membawa semua orang, saya akan kembali dulu. Qin Feng juga tidak lagi menekan kecepatan segera mencapai yang tercepat dan dengan cepat bergegas ke pengadilan. Hanya sedikit lebih lambat dari Kinan. Kerumunan, sekarang sekelompok besar orang berkumpul di seluruh aula Qinjia Zhuangyuan. Qinjia Zhuangyuan tidak pernah semeriah ini, kelompok orang ini dari waktu ke waktu melihat Qin Yu, mata rasa ingin tahu cahaya ibadah. Hanya saja sekelompok besar orang tidak berani berbicara dengan Qin Yu. Hanya beberapa nyali yang akan naik dan berbicara dengan Qin Yu. Yang lain iri pada orang yang berbicara dengan Qin Yu. Semakin banyak orang di aula. Yang G, apakah itu benar-benar tiga tetua? Beberapa generasi muda keluarga Qin berbicara satu sama lain di tepi aula. Ya, ini baru tiga tetua. Jika kamu terlalu tua, kamu dapat berbicara denganku dan tersenyum kepadaku, kata pemuda di sebelahnya. Kalau begitu pergi, ada beberapa orang yang naik untuk berbicara dengan tiga tetua, dan tiga orang tua masih sangat baik. Tidak, aku tidak berani. Pria muda itu tampak sedikit malu pada saat ini. Terlalu kakek. Sebuah suara membanting di aula, dan sesosok bergegas ke aula. Qin Nan yang datang dengan cepat. Qin Yu juga tidak bisa membantu tetapi memperhatikan bahwa pemuda yang bergegas masuk tiba-tiba melihat kekuatannya dan bahkan mencapai Jinxian kelas 1. Ini jelas merupakan orang terkuat di seluruh keluarga Qin. Xiaonan, ini kakek ketigamu Qin Yu. Qin De menyentuh kepala Qin Nan juga sangat baik di samping Qin De, hanya diam-diam melihat ke Qin Yu. Melihat Qin Yu tersenyum dan menatapnya, seakan mencuri sesuatu tertangkap, Qin Nan tiba-tiba tersipu. Ah, Xiaonan, apakah kamu memerah? Qin De terkejut, dan segera memandangi batu giok angin di sebelahnya, ketika saudara angin, Xiaonan benar-benar memerah. Itu adalah matahari yang keluar dari barat. Melihat berhala yang telah disembah selama ribuan tahun di hati saya tiba-tiba melihat bahwa itu adalah hal yang sangat normal di hati saya. Xiao Yu, ini adalah kakak laki-laki dari kakak Xiaonan, dia adalah kualifikasi terbaik dari keluarga Qin kami. Salah, ini yang kedua setelah kamu. Qin De tersenyum dan berkata, pikirkan kecepatan kultivasi Qin Yu bahkan dengan hati Qin De itu tidak canggung. Hanya dalam beberapa ratus tahun, itu sebanding dengan Kaisar 9 tingkat. Saya benar-benar memiliki putra seperti itu. Kepolosan lama sudah cukup untuk memperlakukannya. Qin De. Xiao Yu. Suara nyaring terdengar di aula. Kakak, Qin Yu berdiri dengan ganas. Ada seorang pemuda yang kuat berdiri di ambang pintu aula, penampilannya mirip dengan Qin Yu, hanya 2 poin lebih banyak dari Qin Yu. Kedua bersaudara itu saling memandang dan darah di tubuh mereka mengaduk. Qin Yu dan Qin Feng memeluk dan kemudian dibebaskan.
Berapa tahun telah berlalu, ke negeri dongeng selama bertahun-tahun, akhirnya aku melihatmu, haha. Hari ini benar-benar bahagia. Qin Feng tidak bisa menahan tawa. Kakak laki-laki, hari ini juga adalah hari paling bahagia di dunia peri. Qin Yu juga merasa panas. Pada saat ini, seorang wanita cantik datang Win Brother, aku dengar keponakanmu Qin Yu akan datang. Feng Yuzi segera berdiri dan berjalan ke wanita cantik itu dengan senyum di wajahnya. Dia mengambil tangan wanita cantik itu dan berjalan ke sisi Qin Yu dan berkata, Xiao Yu, ini kasihan bibi anginmu, dan ini aku. Saya tahu di dunia peri. Kasihan apakah Suan Zhang siapa kamu Qin Yu memandang, belas kasihan ini dan matanya mendingin. Dengan kekuatan Qin Yu, Anda dapat melihat secara sekilas bahwa praktik budidaya, bahasa kasihan ini persis sama dengan Suan Zhang. Suandi adalah penguasa belas kasihan. Wanita cantik bernama Piti ini berkata sambil tersenyum, guru menghormati berita bahwa Qin Yu akan datang, dan diperkirakan dia sudah tiba di Yuyangsing. Feng Yuzi bertanya-tanya kasihan, tuanmu bukan dermawan yang menyelamatkan hidup kita, pendahulu Jiu Yanzong. Qin Yuxiong, mengetahui bahwa kamu dan ayahmu dipersatukan kembali, aku telah datang ke Daoshi sekarang, aku benar-benar minta maaf. Sebuah suara menggema di aula, dan seorang wanita kulit putih masuk. Tuan, kasihan ini segera bergema. Ternyata dermawan itu datang. Qin De sibuk bangun. Qin Yu mengerutkan kerut, wanita kulit putih ini adalah Kaisar Suan misterius yang memiliki kebencian besar.